Selamat datang di Kafia Science. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang apa yang dimaksud medan listrik untuk fisika kelas 12. Pembahasan pertama akan kita mulai dengan menuliskan definisi dari medan listrik dan dilanjutkan dengan contoh soal. Menurut definisinya, medan listrik merupakan daerah atau area sebuah muatan yang dapat mempengaruhi muatan lain pada daerah itu. Misalkan kita memiliki sebuah muatan positif. Di sekitaran muatan positif ini akan timbul area atau daerah yang mengelilingi atau melingkupi muatan positif. Misalkan pada sebuah titik B pada daerah itu, kita berikan sebuah muatan positif juga ya. Sama seperti yang disampaikan sebelumnya, muatan sumber A yang menghasilkan medan listrik dapat mempengaruhi muatan lain jika muatan lain ini berada di sekitaran muatan A. Nah, bentuk pengaruh muatan A ke muatan B adalah berupa gaya Coulomb yang diberikan oleh muatan A ke muatan B. Nah, dikarenakan kedua muatan positif ini jenisnya sama, maka muatan A akan menolak muatan B dengan gaya F ke kanan. Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa besar pengaruh ini jika kita belum meletakkan sebuah muatan di titik B. Jadi kita akan coba mencari seberapa besar pengaruh muatan A jika titik B ini kita hilangkan. Maksudnya muatan B-nya. Nah, besarnya pengaruh ini kita namakan sebagai kuat medan listrik. Kita dapat menghitung kuat medan listrik dengan membagi gaya dengan muatan uji atau muatan B yang kita hilangkan tadi. Di sini, kuat medan listrik itu sama dengan E sama dengan F per QB. Atau gaya per muatan uji. Muatan ujinya tadi kita pakai positif. F itu merupakan gaya Coulomb, besarnya adalah K, QA, QB per R kuadrat. Nah, di sini ada sama-sama QB, jadi QB-nya bisa kita hilangkan. Sehingga kita dapatkan E sama dengan K dikali QA per R kuadrat. Dengan K itu merupakan konstanta dielektrik, besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q itu muatan listrik, satuannya Coulomb. R itu merupakan jarak dari sumber atau jarak dari A ke titik B ya, itu R. Nah, dari rumus E sama dengan KQ per R kuadrat, dapat kita lihat bahwa semakin besar muatan sumber, maka makin besar pula kuat medan yang dihasilkan. Jadi misalkan kita pakai muatan Q-nya makin besar, maka si E-nya juga makin besar. Namun sebaliknya, dari rumus ini dapat kita lihat bahwa semakin jauh R, maka akan semakin kecil medan listrik. Berbanding terbalik antara E dengan R. Oke. Sekarang kita akan coba gunakan rumus E sama dengan K per R kuadrat ini untuk mencari kuat medan listrik di titik B. Jadi kita akan coba cari besar kuat medan listrik di titik B ini. Oke. Nah, contohnya, misalkan sebuah muatan di titik A memiliki besar muatan QA sama dengan 2,35 kali 10 pangkat 6 Coulomb. Nah, di soal A, kita diminta untuk menentukan kuat medan listrik di titik B yang jaraknya adalah R sama dengan 0,17 meter. Di soal B, setelah kita mendapat medan listrik, kita diminta untuk mencari besarnya gaya jika kita meletakkan sebuah muatan di titik B. Yang besar muatan itu sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 6 Coulomb. Untuk soal yang pertama, yang A, kita bisa gambarkan
Di sini kita punya muatan positif, dan ini di titik B kuat medan listrik yang kita ingin cari besarnya. Nah, dikarenakan ini muatan positif, maka arah dari medan listrik akan menjauhi dari muatan positif tersebut. Jadi arahnya ke kanan. Titik B akan merasakan medan listrik ke arah kanan. Kita tinggal gunakan saja rumus E sama dengan K QA, muatan sumber, dibagi R kuadrat, jarak dari A ke B. Di sini, K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, QA-nya itu sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 6, dan R-nya itu sama dengan 0,17. Nah, ini kita kuadratkan. Untuk perkalian yang atas, 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2,35 kali 10 pangkat min 6 itu akan menghasilkan 21.150. Sedangkan yang di bawah 0,17 kuadrat itu akan menghasilkan 0,0289. Nah, sekarang kita tinggal bagi pembagian ini, dan kita dapatkan besar medan listrik di titik B adalah 731.833,91 Newton per Coulomb. Jika kita ini kita tuliskan dalam bentuk perkalian pangkat, maka kita bisa dekati kuat medan listrik di titik B adalah 7,3 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb, dengan arah medan listriknya menjauhi sumber muatan atau ke kanan. Pertanyaan berikutnya adalah, berapa besar gaya jika kita berikan muatan B di titik ini? Jadi awalnya tidak ada muatan di sini ya. Selanjutnya kita berikan muatan, yaitu muatan positif. Nah, dikarenakan ini muatan positif ini akan menerima gaya ke arah kanan diakibatkan gaya tolak dari muatan A. Kita ingat bahwa E sama dengan F dibagi QB, atau gaya Coulomb dibagi muatan uji. Nah, sekarang ini bisa kita ubah menjadi F sama dengan medan listrik di titik B dikalikan dengan muatan B. Tinggal kita masukkan saja. F sama dengan E dikali QB, itu sama dengan E-nya kita udah hitung. E-nya itu sama dengan 7,3 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Dan QB-nya itu sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Ini kita kalikan, dan kita dapatkan hasil gaya yang bekerja pada titik B adalah sebesar 8,76 Newton. Nah, jadi si muatan B ini akan merasakan gaya sebesar 8,76 Newton ke arah kanan. Nah, seperti itu. Jadi, jika kita mengetahui medan listrik di suatu titik, kita akan lebih mudah gitu ya untuk menghitung seberapa besar gaya yang mungkin dihasilkan apabila kita meletakkan sebuah muatan di titik tersebut. Nah, itu adalah salah satu kegunaan dari medan listrik. Dapat mudah untuk menghitung gaya. Contoh berikutnya, kita akan coba untuk membandingkan nih besar kuat medan listrik yang sumbernya berbeda-beda. Nah, sebelumnya kan saya sudah katakan bahwa semakin besar muatan, maka makin besar medan listrik yang dihasilkan. Nah, ini sekarang kita akan lihat. Di sini kita memiliki 3 buah muatan. Ada QA sebagai muatan sumber ya. QA itu sama dengan 1,5. QB sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Dan QC itu 6 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Nah, bisa kita lihat di sini.
QB itu lebih besar dari QA dan QC lebih besar dari QB. Jika ketiga muatan diuji secara bergantian, jadi kita hitung medan listrik secara bergantian ya. Nah, kita diminta untuk menghitung medan listrik pada jarak R sama dengan 1,25 meter. Jadi, untuk yang pertama, soal pertama kita diminta untuk menghitung besar medan listrik di titik B ini, di titik ini, jika muatannya itu kita gunakan muatan A, yaitu adalah 1,5 kali 10 pangkat min 6 kulong. Kita disuruh untuk mencari medan listriknya. Nah, medan listrik itu sama dengan K dikali QA, muatan A, dibagi R kuadrat. Tinggal masukkan. K-nya itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Dan QA-nya itu sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 6. Jaraknya itu adalah 1,25 meter. Kita kuadratkan. Nah, ini kita lihat ya. Q-nya kita pakai QA. Yang perkalian atas ini akan menghasilkan 13.500. Dan perpangkatan 1,25 kuadrat itu akan menghasilkan 1,5625. Nah, jika kita bagi pembilang dan penyebut, maka kita dapatkan medan listrik yang dirasakan di titik ini adalah sebesar 8.640 Newton per kulong. Nah, itu besar medan listrik yang dirasakan akibat muatan A. Arahnya ke kanan. Nah, kita simpan dulu. Selanjutnya kita coba menghitung besarnya medan listrik di titik yang sama, namun sekarang kita ganti muatannya menjadi muatan B. Ya. Kita ubah muatannya jadi muatan B. Jaraknya sama, titiknya sama, cuman sekarang muatannya saja yang besarnya berbeda, tapi tetap positif juga. Nah, muatan B, dikarenakan muatannya positif, medan listriknya akan menjauhi muatan positif arahnya, ya. Dan di sini besarnya dari medan listrik akibat muatan B adalah K dikali QB per R kuadrat. Nah, K-nya itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Dan QB-nya itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 kulong. Jaraknya sama, 1,25, kita kuadratkan. Nah, ini kita dapatkan. Yang atas kalau kita kalikan, itu hasilnya 27.000. Dan di bawah kita kuadratkan, hasilnya ya 1,5 kali 1,5625. Jika kita bagi, kita dapatkan E di titik ini akibat muatan B adalah sebesar 17.280 Newton per kulong. Nah, dapat kita lihat. Ternyata pas kita ganti QB-nya jadi 3, lebih besar. Ternyata E-nya juga makin besar ya, daripada yang A nih. Sekarang kita coba lihat bagaimana jika kita gunakan muatan sumbernya itu sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6. Jadi kita gunakan QC, ini besarnya 2 kali daripada QB ya. Kita coba. Nah, di sini besar muatan di titik ini akibat muatan sumber C adalah E sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi 1,25 kuadrat. Dari perhitungan kita dapatkan medan listrik di titik ini akibat muatan C adalah sebesar 34.560 Newton per kulong. Nah, dari perhitungan dapat kita lihat bahwa semakin besar muatan dari sumber, maka makin besar pula kuat medan listrik yang dirasakan di titik yang kita tinjau. Pada pembahasan berikutnya, kita akan mencoba mencari kuat medan listrik dari suatu titik jika sumber muatan lebih dari 1. Nah, sebagai catatan, jika
kita kan udah ngitung nih kalau misalnya positif tuh sumber medan listriknya, maksudnya jika kita punya sumber medan listriknya itu sama positif sumber muatannya, maka si medan listrik akan menjauhi. Gimana kalau negatif? Nah, kalau negatif kebalikannya. Misalkan kita punya sumber muatan negatif, maka si medan listrik akan mendekati sumber negatif tersebut. Nah, kalau misalnya sumber muatannya itu negatif ya. Baiklah, sekian untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa share, like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info update terbaru dari Kavia Science. Terima kasih sudah berkunjung. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam dari Kavia Science.